Can I be your superhero? Superhero. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daniel Francisco Gurning dari kelas Statistika A dengan NIM 192407079. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan petak terbagi. Rancangan petak terbagi atau RPT adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua faktor yang menitik beratkan pada penyelidikan terhadap pengaruh utama masalah satu faktor dan interaksi dari kedua faktor yang dianggap lebih penting untuk diteliti daripada pengaruh dari faktor yang lain. RPT terdapat petak-petak yang terbagi menjadi petak utama atau main plot dan anak petak atau subplot. Di slide 2 ada asumsi pokok RPT. RPT dapat dirancang dengan salah satu rancangan dasar, yaitu rancangan acak kelompok atau RAK. Sebelum melakukan analisis variansi atau ANAVA pada RPT, perlu diperhatikan asumsi pokok, yaitu pertama, galat percobaan saling bebas dan berdistribusi normal. Kedua, galat percobaan memiliki ragam yang sama. Dan yang ketiga, pengaruh utama aditif. Prosedur analisis yang variansi untuk percobaan dengan RPT yaitu dengan menempatkan faktor yang dianggap lebih penting pada anak petak dan faktor lainnya pada petak utama. Sekian penjelasan dari saya, Daniel Gurning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun langkah-langkah analisis variansi pada RPT. Langkah yang pertama yaitu hitung dulu faktor koreksi dan jumlah kuadrat total. Setelah itu, hitung jumlah kuadrat derajat bebas dan kuadrat tengah pada masing-masing sumber variansi. Kemudian, hitung koefisien keragaman petak utama dan anak petak. Dan yang terakhir yaitu lakukan pengujian hipotesis pengaruh perlakuan dengan menghitung nilai F untuk setiap pengaruh yang perlu diuji. Untuk lebih jelasnya, ada pun contoh soal sebagai berikut. Kombinasi pemupukan NPK dan genotip padi terhadap hasil padi atau kilogram per petak. Pengaruh kombinasi pemupukan NPK atau A terdiri 6 taraf ditempatkan sebagai petak utama atau main plot, dan genotip padi atau B terdiri dari 2 taraf yang ditempatkan sebagai anak petak atau subplot. Petak utama disusun dengan menggunakan rancangan dasar RAK dan percobaan diulang sebanyak 3 kali. Menghitung dengan cara manual. Langkah pertama, menghitung faktor koreksi. FK sama dengan Y kuadrat per A kali B kali R sama dengan 1906,3 kuadrat per 6 kali 2 kali 4 sama dengan 75.707,9102. Langkah kedua yaitu menghitung jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma Y kuadrat kurang FK sama dengan 20,7 kuadrat tambah 32,1 kuadrat ditambah 45,6 kuadrat dikurang dengan 75.707,9102. Didapatkan hasilnya 2.273,93979. Langkah yang ketiga yaitu menghitung jumlah kuadrat kelompok dengan cara JKR sama dengan sigma RK kuadrat per AB kurang FK sama dengan 449 kuadrat ditambah 482,6 kuadrat ditambah 461,5 kuadrat tambah 513,2 kuadrat per 6 kali 2 dikurang 75.707,912. Didapatkan hasilnya 197,110625. Langkah keempat yaitu menghitung jumlah kuadrat faktor A dengan cara JKA sama dengan sigma AI kuadrat per RB kurang FK sama dengan 244,7 kuadrat ditambah 259,2 kuadrat
ditambah 365,9 kuadrat per 4 kali 2 dikurangkan 75.707,9102. Didapatkan hasilnya 1674,79604. Berikut ini dapat kita lihat tabel dari faktor pupuk. Langkah kelima yaitu menghitung jumlah kuadrat galat petak utama atau galat A. JK galat A sama dengan sigma IK dikali A IRK kuadrat per B dikurang FK dikurang JKR dikurang JKA sama dengan 48,4 kuadrat ditambah 65,1 kuadrat ditambah 86,5 kuadrat ditambah 92,2 kuadrat per 2 dikurang 75.707,9102 dikurang 197,11065 dikurang 1674,79604 sama dengan 267.0728125. Langkah keenam yaitu menghitung jumlah kuadrat faktor B. JKB sama dengan sigma BJ kuadrat per RA dikurang FK sama dengan 953,8 kuadrat ditambah 952,5 kuadrat per 4 kali 6 dikurang 75.707,9102 sama dengan 0,03520,833. Langkah ketujuh yaitu menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. JKAB sama dengan sigma AIBJ kuadrat per R dikurang FK dikurang JKA dikurang JKB sama dengan 120,0 kuadrat ditambah 124,7 kuadrat ditambah 187,6 kuadrat ditambah 178,3 kuadrat per 4 sama dikurang 75.707,9102 dikurang 1674,79604 dikurang 0,03520,833 sama dengan 78.059,10417. Dari langkah ketujuh kita dapat melihat tabel total perlakuan seperti tabel yang sudah tertera. Langkah ke-8 menghitung jumlah kuadrat galat anak petak atau galat B. JK galat B sama dengan JKT dikurang JK lainnya. JKT dikurang JKK dikurang JKA dikurang JKGA dikurang JKB dikurang JK dikali AB sama dengan 2273,93979 dikurang 197,1100625 dikurang 1674,79604 dikurang 267,728125 dikurang 0,03520833 dikurang 78.059,10417 sama dengan 55.0667875. Berikutnya kita masuk ke langkah 9. Di langkah 9 kita dapat melihat tabel analisis ragam Besar seperti tabel yang sudah tertera. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang mengerjakan soal dengan menggunakan software SPSS. Untuk langkah yang pertama adalah menginput data dengan soal yang sama atau sebelumnya. Ketika menginput data dalam SPSS untuk pupuk A dan genotip B dan ulangan merupakan faktor independen, sedangkan kelompok merupakan respon dependen. Input data dalam SPSS dan Minitab hampir sama, dan data lengkap dapat dilihat berikut ini. Ini adalah data sebelumnya dalam pekerjaan manual. Setelah di-convert ke dalam aplikasi SPSS, maka akan seperti ini. Untuk input data dalam aplikasi SPSS, saya mengambil 4 variabel. Dengan variabel yang pertama adalah pupuk, genotip, ulangan, dan kelompok. Untuk variabel pupuk, kita menggunakan measure pada variabel view dengan nominal, genotip juga sama, dan ulangan juga sama. Sedangkan pada variabel kelompok, kita memakai measure scale. Pada setiap variabel, kita menggunakan
values yang berbeda dengan ketentuan dari soal yang sudah ditentukan. Baik, kita akan mencari model. Setelah semua data sudah dimasukkan, selanjutnya adalah pencarian model split plot, yang mana langkah-langkahnya dapat dilihat sebagai berikut. Pada langkah selanjutnya, kita akan memakai menu Analyze, dan kita akan menekan submenunya pada General Linear Model, selanjutnya pada Univariate. Setelah kita menekan menu Univariate, maka akan terpampang pilihan yang telah tersedia seperti pada gambar berikut. Untuk variabel dependennya, kita akan masukkan variabel kelompok. Untuk di bagian fix vector atau S, kita masukkan variabel pupuk dan genotip. Pada random factor atau S, itu kita masukkan variabel ulangan. Setelah itu kita masuk dalam plot. Pada horizontal axis kita masukkan variabel pupuk, dan separate lines kita masukkan variabel genotip. Setelah itu tekan continue. Baik, untuk hasil output dari SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah penjelasan langkah-langkah tersebut, maka hasil output menunjukkan untuk tabel between hasil data normal. Untuk tabel expected mean squares, bahwasanya type ulangan dengan variasi ulangan 12.000 untuk variasi pupuk ulangan 2.000. Variasi genotipe ulangan 6.000 dan variasi pupuk plus genotip plus ulangan 1.000 dan variasi errornya 1.000. Untuk tabel plot, bahwa estimasi pupuk dengan rata-rata mempengaruhi genotipnya. Jadi kesimpulan kawan-kawan dari perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 18,767 dengan sig atau P value sama dengan 0,00 untuk 0,5, terlihat bahwa V value lebih kecil sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Maka didapatkan kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95% faktor A pupuk mempengaruhi terhadap hasil dan pertumbuhan tanaman. Yang kedua, dari hasil perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 0,032 dan sig atau V value sama dengan 0,870 untuk sama dengan 0,05. Terlihat bahwa V value lebih besar sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H1. Maka didapatkan kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95% faktor B genotipe tidak berpengaruh terhadap hasil dan pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, dari hasil perhitungan diperoleh F hitung sama dengan 4,504 dan sig atau P value sama dengan 0,01 untuk 0,05, terlihat bahwa V value lebih kecil sehingga keputusan yang diambil adalah tolak H0. Maka didapatkan kesimpulan pada tingkat kepercayaan 95% interaksi pupuk dan genotipe berpengaruh signifikan terhadap hasil dan pertumbuhan tanaman.